Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dameka Saputra, mahasiswa Universitas Terbuka dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas dua mata kuliah basis data, yaitu membuat tabel SQL dari grafik IRD yang sudah tersedia. Baik, berikut untuk proses pengerjaan tugasnya. Berikut untuk soal tugasnya, di sini sudah tersedia tabel IRD yang saya lihat di sini adalah tabel IRD dari rumah sakit. Ada dokter, ada pasien dokter, dan lain semacamnya. Berdasarkan entity relationship diagram atau IRD, di atas silakan Anda buat ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada XAMPP dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter underscore admin, dan rincian atribut yang sesuai. Baik, untuk pertama-tama sebelum kita masuk ke Exam dan MySQL-nya, di sini saya ingin menjabarkan dulu beberapa entity dan atributnya. Nah, di sini ada beberapa entity ya. Di sini saya jabarkan dulu. Yang pertama ada dokter dengan entity nama dari ID dulu, ID dokter, nama dokter, alamat dokter, nomor HP, tanggal lahir, spesialis, dan waktu kerja. Baik, saya percepat saja untuk pengisian entity dan atributnya agar tidak memakan waktu. Oke, baik, di sini saya sudah selesai menjabarkan beberapa entity dan atributnya. Di sini ada dokter, dokter admin, pasien dokter, pasien, daftar, dan administrator dengan beberapa atributnya. Nah, karena sudah saya jabarkan, di sini saya akan langsung memasukkan ini semua ke tabel SQL. Caranya bagaimana? Yaitu pertama-tama kita membuka exam terlebih dahulu. Karena kita menggunakan MySQL saja, di sini kita hanya aktifkan MySQL. Tetapi biasanya hukumnya untuk menggunakan XMPP itu kita juga menyalakan Apache sebagai web servernya. Jadi yang kita nyalakan di sini hanya dua, yaitu Apache dan MySQL. Setelah kita menyalakan itu di XMPP, selanjutnya kita masuk ke localhost dengan cara mengaksesnya lewat browser. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Baik, saya akan langsung masuk ke localhostnya di sini. Tab localhost. Kita langsung enter saja. Nah, ketika pertama kali membuka localhost, akan muncul tanda seperti ini. Karena kita ingin menggunakan MySQL, kita akan masuk ke PHP MyAdmin. Baik, berikut untuk tampilan PHP MyAdmin-nya setelah kita buka. Nah, untuk pertama kali kita akan membuat database baru. Kita klik di sini, renew. Karena itu merupakan rumah sakit, jadi kita buat saja misalkan database rumah sakit. Kita create. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan tabel baru. Nah, karena di sini saya sudah menjabarkan beberapa entity dan atributnya, kita langsung masukkan saja. Dari pertama di sini ada dokter, berarti kita masukkan tabel dokter. Nah, jumlah kolomnya itu berdasarkan jumlah atribut yang terdapat di grafik IRD yang tadi. Di sini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kita buat 7 kolom untuk tabel dokter. Nah, di sini sudah muncul beberapa kolom inputnya untuk mengisi kolom. Di sini yang pertama kita isi ID dokter. Nah, biasanya ID itu tipenya itu integer karena berbentuk angka. Dan untuk value atau jumlah angkanya itu kita bikin saja 10. Nah, dan untuk ID itu merupakan kode unik pada suatu data. Karena sudah pasti beberapa data itu memiliki ID yang berbeda. Jadi untuk ID dokter ini menggunakan namanya auto increment karena akan otomatis ID ini merupakan data primary key gitu. Ya, baik.
ID dokter sudah diisi. Setelah itu kita lanjut ke nama dokter. Ini untuk kita biar masukin datanya enak, kita bikin di sini tadi. Nah, selanjutnya untuk nama dokter. Karena ini merupakan nama seseorang, jadi kita menggunakan tipe data varchar. Varchar itu merupakan tipe data yang bisa berisi angka maupun huruf. Untuk lengthnya atau filenya kita isi 100. Lalu untuk alamat, sama seperti nama, kita isi varchar 100. Kemudian nomor HP. Nah, karena nomor HP itu angka semua, jadi saya di sini menggunakan tipe data integer. Dengan value-nya biasanya itu nomor HP itu berkisaran 10 sampai 12 angka, jadi kita isi saja 12. Untuk tanggal lahir, di sini saya menggunakan date time. Karena, maaf, kita menggunakan date. Ada tanggal. Untuk tipe data tanggal sini kita kosongkan saja karena tidak memerlukan value ya, tidak memerlukan jumlah lengthnya. Lalu untuk spesialis kita isi sebagai varchar 100. Dan untuk waktu kerja di sini kita isi dengan date. Maaf, kita di sini isi dengan varchar karena waktu kerja itu misalkan 5 jam atau 7 jam, kita isi saja dengan varchar. Kemudian kita save. Nah, untuk tabel dokter sudah selesai dibuat, dan untuk selanjutnya pada database rumah sakit kita akan mengisi tabel baru yaitu dokter admin. Nah, karena di sini terdapat 3 atribut, kita isi number of column-nya itu 3. Kita lihat. Nah, untuk di sini ada ID admin, data dokter. Untuk yang kita jadikan sebagai primary di sini adalah ID data. Ini 10 karena ID data ini merupakan ID data dari dokter dan relasi ke administrator. Makanya di sini saya menjadikan ID datanya sebagai primary key, sedangkan yang lain nanti untuk tabel relasinya kita akan menjadikan sebagai unique key. Maaf, untuk nanti bukan unique key, ini foreign key maksudnya. Nanti buat. Ya, baik, untuk tabel dokter sudah dibuat. Sekarang kita lanjut ke dokter admin. Kita isi dokter admin. Dengan di sini ada jumlah atributnya 3, kita isi number of column-nya itu 3. Kemudian create. Nah, untuk primary key-nya di sini saya memilih ID data. Karena memang ID data yang sebagai primary key, karena itu merupakan karena entity dokter admin ini merupakan relasi antara administrator dan dokter. Makanya di sini ID data sebagai primary key, sedangkan yang lain seperti ID data dan dokter nantinya di tabel relasinya akan menjadi foreign key. Sini saya isi 10. Kemudian increment. Setelah itu ID admin. Ini 10. Ini agar terlihat lebih jelas saya sembunyikan dulu. Setelah itu ID dokter 10. Dan kita save. Nah, di sini untuk tabel dokter adminnya sudah terbuat, dan selanjutnya kita akan membuat tabel pasien dokter. Sini saya new. Tabelnya terbuat pasien dokter. Di sini ada berapa yang jadi? 1, 2, 3, 4, 5. Bukan di sini.
Oke, di sini yang pertama ada ID sama seperti sebelumnya ya. Di sini kita jadikan primary key pada ID-nya, kemudian ada ID dokter 10, kemudian ID pasien buat 10 juga, karena nantinya akan menjadi foreign key untuk di tabel relasinya. Itu waktu periksa. Di sini kita menggunakan date karena pasien nantinya akan mengatur tanggal berapa akan periksa ke dokter. Di sini kita bisa dikasih value, resep, dengan pacar, save. Untuk tabel pasien dokter sudah terbuat. Setelah itu kita lanjut ke tabel pasien. Pasien di sini terdapat 40. Kita buat ID pasien, dan di sini ID pasiennya kita jadikan sebagai primary key. Itu auto increment, kita checklist. Setelah itu nama pasien, kita buat varchar. Setelah itu jenis kelamin sama kita buat varchar juga, status alamat pasien kita buat varchar juga, value nya 100, kita save. Nah, untuk tabel pasien sudah terbuat, kita lanjut ke tabel daftar. Di sini terdapat 3 maaf, tadi saya terpencet enter. Kita balik lagi, daftar sini 3, kemudian create. Nah, terdapat ID daftar, ID admin, dan ID pasien. Tentu untuk di tabel daftar ini yang akan dijadikan sebagai primary key adalah ID daftar. Replace ID admin 10, ID pasien 10. Kita save. Nah, untuk tabel daftar sudah terbuat, dan terakhir kita akan membuat tabel administrator. Administrator terdapat 3 kolom. Yang ID admin kita jadikan sebagai primary key, kemudian nama admin kita buat varchar, dan waktu jaga kita buat varchar, karena waktu jaga di sini maksudnya adalah berapa lama si administrator ini memiliki waktu jaga, misalkan 5 jam atau 20 menit begitu. Kita save. Nah, baik, untuk tabelnya di sini sudah terbuat. Untuk mengeceknya kita tinggal klik ini. Nah, klik nama database-nya. Di sini sudah terinput semua tabelnya. Untuk selanjutnya kita akan membuat IRD-nya, tetapi yang ada di My PHP MyAdmin. Caranya itu kita klik more, yaitu setelah itu klik designer. Nah, di sini sudah muncul untuk kotak-kotak IRD-nya. Di sini kita susun dulu untuk dokter sini. Oke. Setelah itu kita membuat tabel relationship-nya. Sebelum itu kita save terlebih dahulu dengan nama IRD rumah sakit. Kita enter. Nah, untuk membuat relationship-nya, di sini kita pilih dahulu primary key-nya, kemudian pilih foreign key-nya yang berada di tabel lain. Semisal saya di sini membuat relationship dari dokter admin ke dokter. Nah, dari dokter ke dokter admin. Di sini kita memilih ID dokter sebagai reference key-nya, yaitu primary key-nya, ke foreign key yang ada di dokter admin, yaitu ID dokter. Kita klik, kemudian select foreign key, kita klik ID dokter, create relationship.
Oh, maaf. Di sini saya lupa mengatur foreign key-nya. Kita kembali lagi ke database rumah sakit. Kita klik ke daftar struktur. Nah, di ID admin dan ID pasien sebelum kita buat relationship-nya, kita buat dulu dua ini sebagai foreign key. Caranya itu kita klik more, misalkan di sini ya di ID admin, kita klik index. Oke. Nah, di sini maksudnya adalah menjadikan ID admin ini sebagai foreign key yang nantinya akan bisa dibuat tabel relationship-nya. Kita lakukan itu ke semua tabel. Dokter admin, kita index. Pasien dokter. Oke, semua data yang harus di foreign key sudah ada. Sekarang kita kembali lagi ke designer. Kita klik database-nya, kembali ke designer. Nah, langsung saja kita buat seperti tadi ya. Kita create relationship. Dari pertama-tama kita buat dari ID dokter ke ID dokter, nanti dokter admin. Kita klik, select foreign key, ID dokter. Nah, untuk on delete dan on update-nya kita di sini cascade. Cascade lalu oke. Nah, kita lihat di sini sudah terbuat ya relationship-nya, garisnya, dan lakukan itu ke semua tabel yang terdapat relasi foreign key-nya. Setelah itu kita buat di ID dokter, di sini dia juga terhubung ke pasien dokter. Kita buat ke relationship di dokter. Oke, di sini cascade, lalu oke. Nah, ini sudah terbuat. Kita lanjut ke ID daftar. Ya, di sini ID daftar. Oh, tidak ada. Yang di admin, yang ada di administrator. Kita create. Lalu kita klik di tabel daftar. Escape. Kemudian oke. Nah, di sini sudah ada. Kita lanjut ke ID pasien. ID pasien ke sini. Lalu oke. Sudah terbuat. Dan di sini juga ada relasi ya, di ID pasien di tabel pasien dan ID pasien di tabel pasien dokter. Jadi di sini kita buat saja. Escape. Oke. Oke, kita cek apakah ada yang kurang. Oke, nampaknya tidak ada yang kurangnya, sudah terisi semua untuk relationship-nya. Baik, di sini saya akan mengulang kembali dari ID dokter ini pada tabel dokter menuju ke ID dokter yang terdapat di dokter admin. Setelah itu ID dokter yang terdapat di tabel dokter ke ID dokter yang terdapat di pasien dokter. Setelah itu dari tabel administrator ID admin menuju ke ID admin yang terdapat di tabel daftar. Setelah itu ID pasien yang terdapat di tabel pasien ke ID pasien yang terdapat di tabel daftar dan yang terdapat di pasien dokter. Oh ya, saya terlupa satu hal. Di sini ada ID admin yang terdapat di tabel administrator dan ID admin yang terdapat di dokter admin. Kita belum buat itu. Kita tambahkan di sini di admin. Cascade, oke. Nah, sini kita pindahkan dulu agar garisnya tidak berantakan ya. Oke, baik ya. Tadi hanya kurang di ID admin yang terdapat di administrator dengan ID admin yang terdapat di dokter admin. Oke, baik, sekian untuk pengerjaannya. Terima kasih. Baik, sekian pengerjaan dari tugas 2 mata kuliah basis data. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan kata-kata dan pengetikan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.